بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Rahmat Lampai, Program Studi Pendidikan Teknik Elektro S1, Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang instrumentasi listrik. Instrumentasi listrik terbagi atas beberapa bagian. Pertama adalah pemahaman instrumentasi dan pengukuran. Kedua, syarat-syarat alat ukur listrik. Ketiga, pengukuran pada pengukuran. Keempat, macam-macam alat ukur dan penggunaannya. Kelima, ketelitian pengukuran. Keenam, cara pengukuran. Pertama, pemahaman instrumentasi dan pengukuran. Yang dimaksud dengan instrumentasi adalah peralatan atau perlengkapan yang digunakan untuk mendukung proses pengukuran besaran listrik baik arus searah maupun bolak-balik. Adapun pengertian dari alat ukur adalah alat yang dapat digunakan untuk mendapatkan atau mengetahui hasil perbandingan antara suatu besaran atau ukuran yang ingin diketahui dengan standar yang dipakai. Fungsi penting dari alat ukur, baik alat ukur listrik maupun mekanik, adalah untuk mengetahui nilai yang telah ditentukan sebagai batasan baik atau tidaknya peralatan atau jaringan akan diperoleh. Ketelitian hasil ukur ditentukan oleh dua hal, yaitu kondisi alat ukur, yaitu ketelitiannya harus sesuai dengan yang dipersyaratkan untuk pengukuran pada pemeliharaan kubikel. Ketelitian alat ukur dapat berkurang disebabkan antara lain umur alat ukur yang memang sudah melebihi yang direncanakan sehingga mengalami kerusakan, atau sumber listrik yang harusnya terpasang dengan kondisi tertentu sudah tidak memenuhi seperti yang dipersyaratkan. Operator atau pengguna alat ukur tidak memahami cara yang benar sehingga terjadi kesalahan pemakaian atau cara pembaca skala salah, padahal alat ukur pada kondisi yang baik. Alat ukur yang dimaksud di sini selain merupakan alat yang menghasilkan nilai dengan satuan listrik maupun mekanik, ada alat yang hanya menunjukkan indikasi benar atau tidaknya suatu rangkaian atau sirkuit. Alat seperti ini disebut dengan indikator. Yang kedua, syarat-syarat alat ukur listrik. Alat ukur tidak boleh mempengaruhi yang diukur atau disebut mempunyai impedansi masuk yang besar, mempunyai kesamaan yang tinggi, yaitu alat harus mempunyai ketepatan dan ketelitian yang tinggi, atau mempunyai akurasi kesalahan dan kesalahan presisi yang tinggi. Mempunyai kepekaan sensitivitas yang tinggi, yaitu batas masukan sinyal yang mampu menunjukkan gejala-gejala yang kecil. Mempunyai stabilitas yang tinggi sehingga menolong dalam pembacaan dan tidak terganggu karena keadaan yang tidak dikehendaki. Kemampuan baca reliabilitas yang baik. Hal ini banyak tergantung dari skala dan alat penunjuknya, serta piranti untuk menghindari kesalahan peralatan. Kemantapan reliabilitas alat yang tinggi, yaitu alat yang tidak dapat dipercaya kebenarannya untuk jangka waktu yang lama. Ketiga, pengukuran pada pengukuran. Salah satu sistem error sistematis disebut pula kesalahan tetap. Pendapat kalibrasi, yaitu pada waktu peneraan semula sehingga harga skalanya tidak benar atau karena suatu suhu hal, misalnya kelembapan yang tidak sesuai dengan kondisi di kala peneraan. Pendapat manusia, human error, yaitu pengukuran dapat menyebabkan kesalahan tertentu, misalnya adanya parallax, optimisme, atau pasisme. Hal ini dapat ditanggulangi dengan pengukuran ulang atau pengukuran yang lain. Kesalahan percobaan, yaitu kesalahan yang diakibatkan karena cara pengukuran yang salah. Kesalahan suatu teknik.
Kesalahan yang diakibatkan oleh adanya bagian alat ukur yang tidak semestinya. Statistik, kesalahan acak. Kesalahan ini disebabkan karena sesuatu yang tidak diketahui dari luar dan timbulnya tidak Kesalahan ini disebabkan karena sesuatu yang tidak diketahui dari luar dan timbulnya tidak menentu. Karena sumbernya tidak diketahui, maka kesalahan jenis ini tidak dapat dihilangkan dan hanya dapat diperkirakan dengan cara statistik. 2. Salah satu karena kesalahan haram. Kesalahan dan sumbernya dapat diketahui. Blunder yaitu kesalahan yang bodoh dan sebelumnya tidak perlu terjadi. Kesalahan komputasi, kesalahan dalam cara menghitungnya. Pengukuran sus as infiniting, participation, gangguan listrik, halilintar, kuantitas, gabungan yang keras dan lain-lain. Ini. Karena adanya gangguan keadaan atau sarana prasarana pengukuran, gangguan listrik, halilintar, kuantitas, gabungan yang keras dan yang lain-lain. Dan cara mengatasinya adalah mengisolir alat ukur terhadap gangguan. 4. Macam-macam alat ukur dan penggunaannya. 1. Menurut macam arus. Arus searah. Arus searah adalah arus listrik yang nilainya tidak berubah. Arah pengaliran arus listriknya hanya positif atau hanya negatif saja. Arus searah didefinisikan sebagai arus listrik yang mempunyai nilai tetap atau konsisten terhadap satuan waktu. Arus bolak-balik. Arus bolak-balik adalah arus listrik yang memiliki arah arus yang berubah-ubah secara bolak-balik. Sifat arus bolak-balik berbeda dengan arus searah yang arah arusnya tidak berubah-ubah terhadap waktu. Arus searah dan arus bolak-balik. Arus searah atau arus DC adalah arus yang mengalir dalam arah yang tetap atau konstan, di mana masing-masing terminal selalu tetap pastinya. Di mana masing-masing terminal selalu tetap polaritasnya. Arus bolak-balik atau arus AC adalah arus yang mengalir dengan polaritas yang selalu berubah-ubah. 2. Menurut tipe atau jenis. Tipe jarum penunjuk. Harga atau nilai hasil ukur yang dibaca adalah yang ditunjuk oleh jarum penunjuk. Harga tersebut adalah harga sesaat pada waktu meter tersebut dialirkan arus listrik. Tipe recorder. Harga atau nilai hasil ukur yang dibaca adalah harga yang ditulis atau dicatat pada kertas. Pencatat ini dilakukan secara otomatis dan terus-menerus selama meter tersebut dialirkan arus listrik. Tipe integrator. Harga atau nilai hasil ukur yang dibaca adalah harga dari hasil penjumlahan yang dicatat pada selang waktu tertentu selama alat tersebut digunakan. Digital. Harga nilai hasil ukur yang dibaca adalah harga sesaat. 5. Ketelitian pengukuran. Ketelitian hasil ukur ditentukan oleh dua hal, yaitu pertama, kondisi alat ukur, yaitu ketelitiannya harus sesuai dengan yang dipersyaratkan untuk pengukuran pada pemeliharaan kubikel. Ketelitian alat ukur dapat berkurang disebabkan antara lain umur alat ukur yang memang sudah melebihi yang direncanakan sehingga mengalami kerusakan atau sumber listrik yang seharusnya terpasang dengan kondisi tertentu sudah tidak memenuhi seperti yang disyaratkan. Operator atau penggunaan alat ukur tidak memahami cara yang benar sehingga terjadi kesalahan pemakaian atau cara pembaca skala salah padahal alat ukur pada kondisi yang baik. 6. Cara pengukuran. Untuk melihat dan bagaimana memilih
alat ukur yang akan dipergunakan sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Berikut tentang cara membaca dan pengertian simbol-simbol maupun kode non-teknis yang terdapat pada alat ukur. Pertama, posisi pembacaan. Pembacaan harga pada alat ukur secara cermat harus dilakukan dengan tepat di atas jarum penunjuk. Dengan demikian, dibaca harga pada garis skala yang tertulis pada dibaca harga pada garis skala yang tertulis tepat di bawah runcingan jarum. Bila tidak melihat tepat di atas penunjuk, akan terbaca harga sebelah kiri atau sebelah kanan di garis sebenarnya. Kesalahan ini disebut parallax. Dapat kita lihat di gambar di bawah ini. Untuk menghindari parallax tersebut, runcing jarum dari alat cermat dibuat beberapa sayap. Untuk menghindari parallax tersebut, runcing jarum dari alat cermat dibuat berupa sayap tipis dan dipasangkan cermin kecil di bawah runcingan jarum skala. Dalam cara baca yang benar, maka jarum runcing dan bayangan pada cermin harus tepat satu garis tipis. Contoh cara membaca skala pada alat ukur dapat kita lihat pada gambar di bawah ini. Kemudian ditelusuri tersebut adalah garis tidak ada angkanya dan jarum tersebut dibaca atau antara angka yang telah ditentukan tersebut. Kemudian ditelusuri tersebut adalah garis yang tidak ada angkanya dan jarum tersebut dibaca atau antara angka yang telah ditentukan tersebut. Dua simbol-simbol alat ukur. Simbol menurut prinsip kerja. Besi putar diberi tanda dengan tanda S atau simbol S. Prinsip kerjanya adalah gaya elektromagnetik pada suatu inti besi Hertz, suatu medan magnet atau kuparan tetap besi yang berputar. Penggunaan pada rangkaian AC atau DC. Prinsip kerjanya adalah gaya elektromagnetik pada suatu inti besi Hertz, suatu medan magnet atau kuparan tetap besi yang berputar. Penggunaan pada rangkaian AC atau DC. Berikut kuparan putar yang diberi tanda M. Prinsip kerjanya adalah gaya elektromagnetik antar medan magnet suatu tetap dan arus atau kuparan berputar magnet tetap. Penggunaannya pada rangkaian DC, alat ukur yang menggunakan sistem ini VA atau ohm. Berikut elektrodinamik yang diberi tanda D. Prinsip kerjanya adalah gaya elektromagnetik antar arus-arus atau kuparan tetap dan kuparan berputar. Pemakaian pada rangkaian AC atau DC. Alat yang menggunakan sistem ini adalah volt atau ampere atau watt atau gaya. Induksi yang diberi tanda I. Prinsip kerjanya adalah gaya elektromagnetik yang ditimbulkan oleh medan magnet bolak-balik dan arus yang terimbas oleh medan magnet atau arus induksi dalam hambatan atau arus induksi dalam hantaran. Berikut kawat panas. Kawat panas. Prinsip kerjanya adalah gerakan jarum diakibatkan oleh pemuaian panas dan pegas tarikan atau pemakaian pada AC rangkaian atau DC, alat yang using sistem suami ampere atau volt. 3. Menurut sumber tegangan. Pengukuran arus kebesaran searah DC, pengukuran untuk
kebesaran arus bolak-balik AC, pengukuran untuk kebesaran arus searah dan bolak-balik DC dan AC, DC atau AC, pengukuran fasa 3. 4. Menurut tegangan pengujinya. Dapat kita lihat di gambar berikut ini, uji tegangan 2 kV, uji tegangan 3 kV, dan uji tegangan 4 kV. Baik, ini sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين